من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Di tempat-tempat tersebut itu biasanya orang mudah mencari rezeki, perdagangan tumbuh dengan bagus sehingga semakin meyakinkan orang bahwa orang saleh ini yang memberi rezeki sampai sekarang gitu. Nah, itu fenomena itu kan terjadi di beberapa tempat, Ustadz. Pertanyaannya adalah kenapa seperti itu? Allah juga memberi rezeki yang banyak, memudahkan orang untuk berjual beli di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ujian dan cobaan ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta, fa idza hum mublisun." Begitu mereka meninggalkan perintah yang mereka diingatkan dengannya, ini meninggalkan perintah, meninggalkan agama. Saya tanya, itu kebaikan atau kejelekan? Kejelekan kan? Tapi apa yang Allah buat untuk mereka? Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Malah semakin makmur. Dibuat semakin makmur. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah congkak dengan pemberian yang diberikan. Ini sudah berkumpul berbagai kejelekan. Meninggalkan perintah, cenderung kepada dunia, meninggalkan akhirat, kemudian berbangga lagi, bersombong dengan itu. Akhadnahum baghtah, kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka mereka pun di kondisi dalam siksaan tidak bisa keluar darinya. Ya, kadang-kadang orang-orang subhanallah ya, itu diberi ujian seperti itu. Iya, makanya Dajjal itu ketika dia keluar, Dajjal itu di kanannya ada surganya, di kirinya ada nerakanya. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia belah orang jadi dua, dia lewati antara keduanya, dia hidupkan lagi. Kalau dia bilang hujan-hujan, bilang tumbuh-tumbuh tanaman. Ya, itu bukan tanda bahwa Dajjal itu benar. Tapi itu kadang Allah jadikan fitnah terhadap seorang mukmin, apalagi di masa orang-orang yang bertauhid. Ada fitnah-fitnah yang seperti itu berjalan. Tapi bukan menunjukkan mereka itu benar. Itu namanya istidraj namanya. Seorang itu diberi nikmat, padahal dia di dalam kesesatan, untuk membuat dia lebih dibinasakan. Untuk membuatnya lebih dibinasakan. Qul man kana fi dhalalah falyamdid lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan lapangkan dia dalam kesesatannya. Diberi kelapangan. Malah kadang dia merasa lapang dengannya. Tapi ingat, kalau dia disiksa, dia tidak bisa lagi keluar dari hal tersebut. Iya. Nah, itu kisah-kisah seperti itu banyak ya. Ada seorang yang menulis kisah dirinya mengenal tauhid. Saya lupa judul bukunya. Ya, dia sebutkan bahwa dirinya itu orang Yaman. Dia pergi dari negerinya, menyeberangi lautan, menuju ke sebagian wilayah. Seingat saya ke Jeddah. Maka di tengah laut itu ombak sangat dahsyat sekali. Ya, badai. Maka orang-orang pun berdoa. Ya, dia ini berdoa kepada Allah. Tapi yang bersamanya di atas perahu, berdoanya kepada selain Allah. Ya, disebut nama-nama Habibnya. Ya fulan, ya Habib fulan, ya. Maka subhanallah, orang ini yang sudah mengenal tauhid,
menyaksikan hal tersebut dianggap ini kemungkaran yang besar. Dan ini yang bisa menjadikan seorang itu kena musibah dengan kejadian ini. Seperti itu. Maka dia pun menasihati orang-orang itu, menegurnya. Orang-orang itu justru berkata, oh rupanya kamu ini yang menjadi sebab kita kena musibah. Ya. Menjadi sebab kita ini kena musibah. Akhirnya orang-orang itu bersepakat ngangkat dia, hampir dilempar ke laut. Ya, tapi alhamdulillah Allah selamatkan dia dengan anggota awak kapal situ yang melerai, menyelamatkan. Ya, dan fitnahnya, ya setelah kejadian itu tenang lautannya, tenang lautannya. Orang-orang ini berkata, nah lihatlah gimana, siapa yang benar. Jelas ya? Itu fitnah kadang menimpa sebagian manusia. Tapi orang yang bertauhid itu dia tahu ceritanya hal-hal yang seperti itu. Kadang ada orang-orang yang sesat dapat hal-hal yang seperti itu untuk membuatnya semakin tersesat. Dan bagi orang yang bertauhid itu akan membuat dia semakin yakin. Makanya Dajjal itu ketika keluar ada seorang mukmin, ya, ketika dia melihat Dajjal langsung dia bisa tahu ini Dajjal. Sebab setiap mukmin itu melihat di antara dua mata Dajjal tertulis kafara, kafir. Maka mukmin ini berkata, kamu Dajjal yang Rasulullah ceritakan tentang kamu. Maka Dajjal pun membunuhnya. Badannya dibelah menjadi dua. Dajjal berjalan antara dua belahan badannya. Kemudian Dajjal bilang hidup lagi dia. Kemudian Dajjal berkata, tidakkah kamu beriman kepadaku? Kata mukmin ini, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keimanan seperti itu. Keimanan. Seorang mukmin itu dia tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian ini dapat begini, dapat begitu. Dia itu punya keyakinan. Keimanan dia pelajari, ada ilmu yang dia pijak di dalamnya, landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia diselisih oleh seluruh manusia, dia tidak berpengaruh bagi dia, karena dia ada pijakan. Nah, itulah jalannya orang-orang yang berislam dengan benar. Dan itu semuanya didapatkan dengan cara seorang itu belajar, Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan di hati kita semua di atas tauhid, di atas keimanan, di atas ilmu dan menghindarkan kita semua dari fitnah. Ya fitnah-fitnah itu kadang subhanallah ya, banyak menyambar hati-hati manusia, ya menjatuhkannya di dalam keburukan-keburukan. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi minal fitan. Sebagaimana yang disebut oleh para sahabat atau di antara doa para sahabat, naudzubillahi minal fitan. Ya wallahu taala alam.